Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu ya, Mas Ali, silakan. Ya. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Ali. Sebelum lanjut mengecek kehadiran, itu sama-sama berdoa ya kepada Mas Ali ya. Ini sepertinya semoga banjirnya cepat surut ya, Mas Ali ya. Nah, Makasih Pak. oke. Ya, semoga nanti cepat surut lah banjirnya. Oke, kemudian presensi dulu, Mas Ali sudah hadir ya. Kemudian Mas Pak. Ersan. Mas Ersan ada Mas Ersan? Dan Mas Novita. Oke, sudah ya. Oke, kemudian Mbak Nurmala sudah hadir. Oke, Mbak Nurmala sudah hadir. Kemudian Mbak Nola Hadir Pak. hadir ya. Oke. Kemudian Mbak Rusmita. Hadir Pak. Mbak Rusmita sudah ada. Kemudian Mbak Rizky. Hadir. Belum ya? Mungkin lagi terkendala jaringan. Oke. Kemudian Mbak Nur Hidayatur. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini Bu Siti Rosmia. Bu Siti Rosmia. Sudah ya, sudah hadir. Cuman belum on cam ya. Nanti kalau bisa Bapak Ibu, Mas Mbak, nanti kami on kamera ya, on kamera karena pembelajaran ini ada juga keaktifan juga kalian. Jadi, seperti itu. Kemudian sudah pada makan siang? Sudah makan siang ini belum? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, soalnya kita harus utamakan makan ya, bukan mantan ya. Ya, kalau mantan biasanya cuma ngasih harapan palsu ya. Jadi kalau makan itu pasti sudah pasti ya. Kemudian ada sedikit ini untuk pembelajaran kali hari ini. Yang jelas awali hari awal pembelajaran harus dengan Bismillah ya, harus dengan Bismillah. Kemudian yang harus kalian ingat itu ya Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya ya. Jadi kalian jangan pernah berpikir yang namanya kok cobaan saya berat sekali, itu nggak usah ya, karena Allah itu sudah tahulah kemampuan kalian, sudah tahu batas kemampuan kalian itu di mana. Jadi jangan pernah cobaan saya itu sangat berat, wah materi ini kok susah sekali, wah materi ini kok tambah susah, jangan, karena semua masalah itu jalan keluarnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian materi sebelumnya, ya ini materi sebelumnya tuh pada pertemuan kemarin tentang apa ya? Masih ada yang ingat? Kemarin masih ada yang ingat? Materi minggu kemarin, ayo. Tentang grup font dan paragraf Pak. Font dan paragraf ya. Oke, tentang grup font dan paragraf, berarti itu di dalamnya ada apa aja? Coba Mbak Rizky coba sebutkan. Yang di fontnya dulu coba.
Kalau di font itu ada bold, Oke, ada underline, bold, oke, italic, italic. Oke, kalau misalnya di paragraf yang paling sering kita gunakan kemarin. ada in text center, Oke, left, right, justify. oke ya, masih ingat ya, masih ingat pembelajaran kemarin ya. Nah, itu merupakan salah satu di grup reborn ya kemarin ya. Nah, kemudian, nah sekarang kita kepindah ke bagian menu sampingnya yaitu menu mailing. Tahu mailing? Tahu mailing enggak? Mail, surat. Nah, Tahu, Pak. kalau misalkan surat, itu apakah kalian pernah menerima sebuah surat undangan atau surat walimahan misalkan atau tahlilan misalkan? Ada yang pernah ya? Kenapa? Nah, pernah ya. Nah, kalau misalkan pernah, kalian pernah pikir-pikir enggak cara untuk membuatnya? Untuk membuat, kemudian kalau misalnya hanya satu atau dua undangan, mungkin secara manual tulis tangan mungkin bisa ya. Tapi kalau misalkan jumlah 100, jumlahnya 500, nah itu kalau secara manual itu mungkin sangat-sangat merepotkan ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini itu ada salah satu tema yang menarik yaitu tentang mail merge. Mail merge itu, nah apa itu mail merge? Nah, nanti kita bahas di topik kali ini. Oke ya. Nah, kemudian untuk materi ini itu kalian bisa akses di grup GCR kita yang kemarin sudah kita bentuk. Jadi semua materi itu sudah ada di GCR. Jadi kalian bisa akses GCR itu cuma hari ini ya, menangkan kalian minggu bisa mengakses grup GCR, kemudian di situ sudah ada apa namanya materi, sudah ada LKPD, kemudian ada kelompok juga nanti. Ada pembagian kelompok juga nanti di GCR. Nah, buka grup R kalian nanti ya. Oke, nah sebelum itu nanti saya akan share dulu. Kita share screen-nya dulu. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sebentar. Oke ya, terlihat ya. Oke. Teknologi informasi dan penggunaan untuk materi belajar yang pada ini itu tentang integrasi antar aplikasi Office. Nah, itu kita bahas tentang mail merge. Oke ya. Nah, kemudian sebelum menuju ke materi pasti ada tujuan pembelajaran, yaitu untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan yang dilakukan, peserta didik mampu menjelaskan mengenai integrasi antara aplikasi Office dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui praktek yang dilakukan, peserta didik mampu menggunakan menu atau fungsi yang dapat digunakan untuk integrasi antar aplikasi Office. Dalam hal ini mail merge ya. Ketiga, melalui praktek yang dilakukan di Office, merge dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan yang dilakukan, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah membuat surat masal ya, undangan gitu. Nah, kemudian yang kelima, melalui praktek yang dilakukan, peserta didik mampu mempraktek. Itu kita menggunakan dua aplikasi yang saling terintegrasi. Integrasi tahu ya maksudnya integrasi ya. Integrasi itu berarti saling berkoneksi. Ya, saling berkoneksi. Kalau berkoneksi antara satu dengan yang lainnya berarti otomatis harus saling berkaitan. Nah, di kasus ini untuk di mail merge kita menggunakan dua aplikasi yaitu aplikasi Microsoft Word dan Excel. Nah, untuk Microsoft Word ada aplikasi Microsoft yang digunakan untuk pengolahan data ya, seperti teks, dokumen, laporan dan sebagainya. Kemudian untuk yang Microsoft Excel, nah itu lebih ke pemilih
menyediakan Microsoft Word untuk membuat surat massal seperti surat undangan, sertifikat, seminar, dan amplop dan sebagainya ya. Pernah lihat yang seperti ini? Sertifikat? Pernah ya? Nah ya, undangan ini walimahan ini atau tahlilan biasanya seperti itu. Atau misalkan undangan pernikahan atau undangan khitanan misalkan. Itu ada labelnya kan di sini kan. Nah, label di sini itu kalau misalkan kalian tulis satu per satu, kalau jumlahnya 10 kayaknya nggak masalah ya. Tapi kalau jumlahnya sampai 100, 150, 200, nah itu otomatis sangat-sangat merepotkan nanti di sini. Nah, jadi nanti kita butuh mailing atau mail merge di sini. Oke, lanjut. Nah, di mail merge itu ada dua file utama, yaitu yang pertama adalah dokumen utama atau masternya, kemudian yang kedua adalah data source. Nah, untuk data utama atau masternya, ini dokumen yang isinya sama, istilah dia sebagai format utamanya. Kemudian kalau misalkan data source, data source itu dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima, misalnya nomor absen dan kelas. Itu ya. Data. Oke ya. Nah, kemudian oke. Video match mungkin nanti bisa kalian ini ya, bisa kalian simak bersama-sama. Tapi sebelumnya silakan cek grup GCR-nya. Nanti di situ sudah ada kelompok, pembagian kelompok yang sudah saya share di grup GCR-nya. Jadi silakan kalian akses GCR-nya. Nah, di situ sudah ada lengkap semua. Nanti masing-masing kelompok sudah ada di situ. Ya. Sudah siap di sini untuk melihat video tutorial? Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat surat massal menggunakan fitur mail match di Microsoft Word. Suaranya sudah sampai situ belum ya? Suaranya Sudah, terdengar Pak. belum? Terdengar, Pak. Sudah ya? Oh iya. Ya, silakan kita mulai dari awal lagi. Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat surat massal menggunakan fitur mail match di Microsoft Word. Tutorial ini akan membantu kita dalam membuat surat yang mempunyai daftar tujuan yang sangat banyak, baik itu buan dengan cepat dan mudah. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Mula-mula kita siapkan dulu daftarnya. Daftarnya ini kita buat di Microsoft Excel. Kebetulan saya membutuhkan data nama dan juga alamat yang akan dihubungkan ke Microsoft Word menggunakan mail match. Ini bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Misalkan mau ditambahkan kota atau nomor telepon, terserah. Nah, kebetulan saya hanya menggunakan kolom nama dan juga alamat untuk ditampilkan di surat nantinya. Setelah daftarnya sudah siap, Microsoft Excel ini kita bisa close. Kemudian kita membuka format surat. Suratnya ini kebetulan saya buat berupa undangan ya. Nanti pada bagian di sini di bawah kepada yang terhormat nanti akan muncul nama yang akan ditujukan. Kemudian di bawah sini adalah alamat. Nanti akan muncul secara otomatis menggunakan mail merge. Selanjutnya bisa buat mail merge-nya masuk di tab mailings. Kemudian pilih select recipients. Pilih use and exit.
existing list. Kita cari daftar yang kita sudah buat di Microsoft Excel tadi. Ini dia. Kemudian klik open. Di sini akan muncul tampilan select table. Kita memilih dia berada di sheet mana. Jika di Excel kita itu terdiri dari banyak sheet, misalkan ada 2 atau 3 sheet, maka di sini akan muncul beberapa tampilan sheet. Nah, kebetulan tadi itu hanya 1 sheet, jadi langsung kita pilih. Kemudian pastikan centangan first row of data itu tercentang. Itu menandakan bahwa daftar kita di baris pertama adalah header dan tidak dimasukkan sebagai data. Selanjutnya, klik OK. Kemudian kita bisa langsung menyisipkan fill di sebelah sini. Arahkan kursor dulu, kemudian pilih insert merge fill. Nah, di sini sudah ada otomatis ya kolom nama dan juga alamat. Kalau teman-teman buat kolom yang lain, misalkan kota, telepon, ini akan muncul semua di sini. Kebetulan tadi kita buat 2 kolom, nama dan alamat. Kita pilih nama. Kemudian di sini kita pilih alamat. 2 kurung siku ini menandakan bahwa ini merupakan fill daripada mail merge. Untuk melihat datanya, kita bisa mempreview, klik preview results. Ini Ahmad Kurniawan di Jalan Mawar nomor 84. Ini bisa kita pertebal ya. Kita kasih bold di blok saja seperti biasa. Seperti ini. Supaya lebih bagus terlihat ya. Ini untuk menampilkan data yang akan tercetak. Selanjutnya, ini juga ada tombol navigasi. Ada previous, ada next. Kita bisa coba. Nah, datanya berubah ya. Berdasarkan daftar yang sudah kita buat tadi. Ini paling awal, ini paling akhir. Kemudian, untuk mencetaknya, kita bisa memilih atau mengklik tombol finish and merge. Kemudian pilih print dokumen. Ini untuk mencetak ya. Nah, kita bisa langsung mencetak all. Kalau all berarti nanti akan tercetak semua tujuan surat daripada daftar yang sudah kita buat. Jadi kalau di daftarnya itu ada 10, berarti suratnya nanti akan tercetak 10 lembar. Kalau kita pilih all. Kalau kita pilih current record, maka yang terprint hanya yang muncul saat ini. Ini Ridwan Budiman, Jalan Lili nomor 67. Yang tercetak hanya halaman ini saja. Kalau all, itu semuanya. Kalau 10 data, berarti 10 surat yang akan tercetak. Current record yang saat ini muncul. Yang from, ini kita mau misalkan halaman 1 sampai halaman 5 misalkan. Maka yang tercetak nanti halaman 1 sampai halaman Recording in progress. maka yang tercetak nanti Apa sebelum ini? Jadi ya yang bertanya ya. 1 sampai halaman 5. Ya, tadi Kemudian klik OK. Ya, sampai sini Mas Ali. Ya, Pak. Oke. Ini paling awal, ini paling akhir. Kemudian, untuk mencetaknya, kita bisa memilih atau mengklik tombol finish and merge. Kemudian pilih print dokumen.
Ini untuk mencetak ya. Nah, kita bisa langsung mencetak all. Kalau all berarti nanti akan tercetak semua tujuan surat daripada daftar yang sudah kita buat. Jadi kalau di daftarnya itu ada current record, maka hanya yang muncul saat ini. Ini Ridwan Budiman, Jalan Lili nomor 67. Yang tercetak hanya halaman ini saja. Kalau all itu semuanya. Kalau 10 data berarti 10 surat yang akan tercetak. Karena record yang saat ini muncul, yang from ini kita mau misalkan halaman 1 sampai halaman 5 misalkan. Maka yang tercetak nanti halaman 1 sampai halaman 5. Oke, Mas Ali. Pak, udah Gimana? paham Pak, udah paham Pak. Sudah paham ya? Udah Pak. Kayaknya mungkin ada yang belum paham. Iya, tadi kayaknya yang nggak fokus itu Mas Novi ini. Mas Novi, apa ada yang masih belum paham kan? Mas Novi. Dari tadi tak lihat di sini sepertinya senyum-senyum ini. Oke, kalau sudah paham semua, berarti nanti kita praktikum ya. Praktek. Ada di situlah. Nanti tinggal kalian buka grup itu. Anak-anak, ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Oke, udah ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ini sambil Pak pantau dari ini ya, yang on cam. Pak Mas Ersan sudah hadir. Oke, Mas Ersan sudah hadir. Kemudian Mbak Ram. Nanti barangkali ada yang belum paham, nah nanti bisa tanya ke teman ya. Kalau misalnya tanya ke saya sedikit malu ya, atau malu atau gimana, nanti bisa tanya ke teman-teman yang sudah paham ya, berarti menjelaskan yang belum paham. Sudah selesaikah tugasnya? Belum, Pak. Belum ya, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi untuk mengerjakan. Ini Bapak saya kayak di sini. Ya. Oke. Oke, waktunya sudah hampir habis. Oke, ayo siapa yang berani menampilkan hasil prakteknya? Saya, Pak. Oke, salah satu. Saya, Pak. Oke, Mbak Rizky silakan.
Di stop share dulu, Pak. Baru bisa share. Dulu ya. Oke. Ini Mbak Rizky lah. Ini my link upload. Oke. Nah, semua Mbak aplikasinya ya betul. Itu sudah ya. Sudah Pak. sampai ke akhirnya coba Mbak. Langsung yang paling akhir. Sesuai apa enggak? Ya, bikin, Pak. Oke. Bagus sekali ya Mbak Rizky ini ya. Jadi tampilnya juga sudah rapi. Pak Ali gimana? Belum, Pak. Ada ya? Ya, mohon maaf tadi hujan di sini anak-anak jadi sedikit koneksinya sedikit minta untuk pertemuan hari ini. Yuk, siapa yang berani? Salah satu siswa. Pak. Oh iya, silakan Mbak Nurmala. Ya, jadi hari ini kita belajar Microsoft Word tentang mail merge, Pak. Jadi pembelajarannya itu tentang integrasi antara Microsoft Word dan Excel, yaitu pembuatan undangan secara massal dan menggunakan fitur mail merge yang ada pada Microsoft Word, Pak. Oke, bagus sekali Mbak Nurmala ya. Mungkin ada sedikit tambah ya. Jadi untuk mail merge itu bukan untuk undangan saja ya. Jadi bisa untuk pembuatan sertifikat, pembuatan atau stiker, atau bahkan ya pada gudang atau dalam perkantoran itu kan betul-betul arsipnya ya. Ya. Jadi mail merge itu banyak penggunaan itu. Nah, saya tambahan lagi tadi. Untuk Apa, Pak? untuk mailing ya, untuk mailing Excel dan Word itu jangan dibuka saat bersamaan ya. Jadi harus ada salah satu, terutama Excel-nya harus ditutup dulu biar nantinya tidak saling terbentur ya. Itu seperti itu. Oh, begitu, Untuk Pak. Iya, Pak. iya, itu seperti itu. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, berarti pertemuan selanjutnya itu nanti akan kita bahas kembali yaitu tentang materi Excel ya. Di materi Excel itu seperti apa, di dalamnya seperti apa, ada fitur tadi sempat dibahas ya di bagian depan ya. Nanti kan bisa cari referensi di internet, bisa seperti apa. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian jadi lebih siap ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mohon untuk Mas Ali sebagai selaku untuk menutup pembelajaran ini. Monggo Mas Ali. Ayo kawan-kawan, kita mulai berdoa lagi. Untuk pelajaran pun sudah ditutup. Pelajaran hari ini berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.
Waktunya 30 menit. Kalau di RPP-nya berapa menit? RPP kemarin tak bikin 45 Pak. Cuman untuk peer teaching ini sudah tak bikin 30 menit. Oh, udah disesuaikan ya. Iya Pak, sudah disesuaikan. Baik, Anda sukan atau tanggapan untuk Pak Miftah, Bapak Ibu yang lain? Komentarnya? Nggak ada? Oh, nggak ada. Bu Rizky aja. Bu Rizky, gimana observasinya? Ya, sebenarnya sudah hampir semuanya terpenuhi, Pak. Cuman ada beberapa yang urutannya balik, seperti yang LMS tadi sudah dijelaskan Pak Miftah di awal, baru tujuan. Nah, kalau di RPP-nya tujuan dulu baru menjelaskan, menginstruksikan peserta didik untuk membuka LMS. Terus di RPP itu ada guru membagi peserta didik menjadi kelompok kecil, tapi di ininya tadi itu disuruh cek LMS saja untuk kelompoknya. Nah, sama di RPP itu ada guru mendemonstrasikan, tapi di ininya tidak jadi kayaknya Iya. mendemonstrasikan. Oke, Ya, ya. oke Pak. Oke. Jadi terkait dengan urutan ya, dan beberapa hal yang mestinya ada mungkin ketinggalan ya. Baik, tinggal sesuaikan aja saya kira ya. Kemudian yang lain ada sebelum saya? Nggak ada. Ya, seperti mungkin tadi ya sudah kita sampaikan, kalau kita ya ada baiknya setelah selesai memang diuji coba dulu. Anak-anak diminta mendemokan misalnya apa yang sudah atau ditanya ya untuk apa namanya untuk membuktikan aja bahwa mereka memperhatikan atau sudah bisa apa belum. Nah, kita nanti minta tunjukkan gitu anak-anak ya, 1 atau 2 aja mungkin. Kemudian ini memang videonya tadi agak panjang ya sebenarnya ya. Dan ada beberapa bagian yang dibahas. Ada baiknya, jadi kalau kita mutar video itu nggak mesti harus dari awal selesai sampai ke belakang gitu ya. Mungkin aja pada hal-hal tertentu kita stop dulu videonya, lalu kita dialog dengan siswa. Bisa dipahami gitu, atau ada catatan-catatan yang perlu kita sampaikan gitu ya. Kayak tadi Pak Ali terus tanya gitu ya, kelewatan tadi, nah itu ya. Jadi ada baiknya perbagian terus tanya bisa dilanjut, bisa lanjut lagi gitu ya. Ya, terutama untuk video-video yang panjang ya, itu perlu kita ulang ya. Kemudian apa ini tadi ya? Ya, terkait praktek mungkin udah dicek ya. Dan apa namanya pengerjaan praktek cek tadi kayaknya lebih lama waktu pemutaran video gitu ya. Lalu apa tadi lupa tercatat, saya ada yang saya sampaikan kayak dengan video itu ya. Ya nanti kalau ingat tadi udah ada tapi menghilang ini belum tercatat tadi. Iya Pak. Secara umum udah oke ya. Secara umum udah oke, saya kira udah bagus. Wah, kalau ini memang kita semua sekali Bapak Ibu kita melihatnya hanya sekilas ya, dan apa namanya kita komentari juga sekilas. Tapi kalau betul-betul nanti kita menggunakan instrumen UKIN mungkin banyak banget yang harus dibahas ya. Tapi nggak apa-apa, saya kira nanti akan banyak dibahas saat PPL. Terkait
rewards ya, reward atau reinforcement. Memang udah muncul gitu ya, muncul, tapi tidak ajak gitu ya, tidak ajak artinya manakala kita minta siswa melakukan, lalu mereka melakukan, mungkin tidak semuanya kasih reward, ada yang dikasih, ada yang enggak gitu ya, reinforcement itu ya. Ya itu aja mungkin beberapa catatan yang sempat tercatat saya. Barangkali ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan yang